Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi farmasi. Nah, perkenalkan, nama saya Nova Miasyar. Saya Fitri Amalia. Saya Irma Dawiyah. Saya Diki Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, sama penampak bercak. Mau tahu seperti apa? Simak terus video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kromatografi lapis tipis. Nah, sebagian dari teman-teman pada belum tahu ya, apa sih kromatografi lapis tipis itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian dari kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fasa diam berupa alat dengan lapisan bahan adsorbent inert. Nah, prinsip dari KLT ini yaitu pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Nah, kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul. Nah, di sini ada kelebihan KLT dan juga kekurangan KLT. Kelebihan KLT yang pertama yaitu keserbagunaan, kecepatan, ketepatan, dan kepekaan lebih dari KKT untuk pemisahan dalam jumlah kecil atau mikrogram. Yang kedua, fasa diam bisa bermacam-macam. Ada silika gel, aluminium oksida, kalsium hidroksida, damar penukar ion, sepadek, polivini, dan juga selulosa. Kekurangan KLT yaitu yang pertama ada penyiapannya memakan waktu atau karena harus dibersihkan dulu dengan aseton untuk menghilangkan lemak. Yang kedua, butuh ketekunan dan kesabaran untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang ketiga, butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem LW. Oke, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan media dalam KLT. Yang pertama ada struktur kimia dan senyawa yang dipisahkan. Yang kedua, sifat dari penyerapan dan derajat aktivitasnya. Yang ketiga adalah suhu dan kesetimbangan. Yang keempat adalah pelarut dan derajat kemurnian fase bergerak. Yang kelima, derajat adalah kejenuhan. Oke, sekarang adalah gambar plat pendukung kromatografi. Yang pertama adalah plat kertas, yang kedua adalah plat kaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kromatografi kertas. Pengertian dari kromatografi kertas sendiri yaitu salah satu metode pemisahan berdasarkan distribusi suatu senyawa pada 2 fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Prinsip dari kromatografi kertas sendiri yaitu absorpsi dan kepolaran, di mana absorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorpsi pada permukaan fase diam, dan kepolaran komponen berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama, serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Di sini ada juga jenis kromatografi kertas. Jenis kromatografi kertas yaitu ada 2, yaitu kromatografi kertas satu arah dan juga kromatografi kertas 2 arah. Kromatografi kertas satu arah yaitu sampel tinta diteteskan pada garis dasar pensil pada selembar kromatografi kertas. Kemudian beberapa pewarna larut dalam jumlah yang minimum dalam pelarut yang sesuai, dan itu juga diteteskan pada garis yang sama. Dan pada kromatografi kertas 2 arah, kromatografi kertas 2 arah dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa. Waktu ini kromatogram dibuat dari bercak tunggal dari campuran yang ditempatkan ke depan dari garis besar. Kromatogram ditempatkan dalam sebuah pelarut sebelum dan sesudah sampai pelarut mendekati bagian atas kertas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kertas. Kelebihannya itu tidak diperlukan alat yang teliti dan mahal. Kemudian dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Kemudian senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Kemudian kekurangan dari kromatografi kertas, yang pertama banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perambatan fase gerak dan penggumpalan. Kemudian membutuhkan waktu yang lama dan keterbatasan parameter senyawa yang diuji. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang penampak bercak. Nah, penampak bercak ini berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama ada permanen, yang kedua ada sementara. Nah, contoh yang permanen ada asam sulfat pekat dan dinihidrin. Nah, untuk contoh yang sementara yaitu uap iodium. Nah, terus ada berdasarkan spesifiknya. Nah, berdasarkan spesifik ada umum. Nah, spesifik contohnya dinihidrin untuk zat dengan atom N seperti protein, alkaloid dan lain-lain. Nah, untuk yang umum contohnya itu uap iodium, asam sulfat pekat untuk hampir semua zat. Nah, untuk contohnya itu contoh gambarnya ada di sebelah kanan layar. Perhitungan nilai RF yaitu jarak yang ditempuh solut dibagi dengan jarak yang ditempuh eluen sampai tanda batas. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Selanjutnya ada kromatografi vakum cair dan kolom gravitasi. Nah, jenis silika gel yang sering digunakannya itu yaitu silika gel G60, Kieselguhr, Al2O3, dan diayen. Ada cara pembuatannya juga. Cara pembuatannya itu secara kering sama cara basah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pemaparan materi yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.